Gus, ini nanti ketika yang sekarang sedang asik memframing kita menyembahkan hanya kepada Allah, masa kepada manusia menyembah. Yang harus kalian pahami, bentuk daripada seperti ini adalah sembah sungkem. Sedangkan kalau kita kepada Gusti Allah, ya aku pakai Gusti Allah ngaku wong Jawa, itu adalah menunjukkan ketidakberdayaan umat dengan mengangkat kedua tangan. Tapi kalau kepada makhluk artinya kita menghargainya. Bedakan itu, nanti dikatakan nyembah sesama makhluk maneh, bid'ah maneh, syirik maneh, ngono ya, meron-meron, apa itu enggak rasis? Monggo Gus. Enggak bahaya tah. Pengakuan sebagai zuriah Nabi atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya dilancarkan oleh klan Ba'alawi antek penjajah Belanda. Doktrin-doktrin terhadap kaum pribumi Nusantara seperti ana zuriah Nabi, ana keturunan Nabi, ente harus menghormati ana, harus memuliakan ana, terus dilancarkan untuk menakut-nakuti bangsa pribumi akan kualat akan kena azab kalau tidak tunduk patuh kepada habaib klan Ba'alawi golongan mereka. Bukan itu saja, banyak makam-makam yang dianggap keramat oleh kaum pribumi yang diyakini oleh bangsa pribumi sebagai leluhur bangsa asli pribumi tak luput diba'alawikan juga. Makam-makam itu mereka palsukan bahwa ini makam Habib Anu bin Anu bin Anu dan seterusnya. Selain mengaku sebagai zuriah Nabi, memalsukan makam-makam leluhur kita, budaya asli Nusantara pun kini sedikit demi sedikit digeser diamanisasi oleh golongan mereka klan Ba'alawi. Bahkan ulama-ulama pribumi yang getol meluruskan fakta dan sejarah mereka fitnah sebagai pengadu domba dan rasis yang memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam di bumi pertiwi ini. Para imigran Yaman yang dibawa oleh penjajah Belanda ke Nusantara untuk mencari hidup mencari makan ini malah ngelonjak kepada kita bangsa pribumi Nusantara asli dengan mengatakan ulama-ulama pribumi yang menentang mereka, yang tujuan sebenarnya adalah meluruskan nasab mereka yakni klan Ba'alawi secara fakta sejarah. Secara kajian ilmiah dan ilmu nasab bahwa mereka bukanlah zuriah Nabi malah mereka katakan sebagai ulama anjing, ulama kecoak dan lain sebagainya. Ketika Ustadz Imron di framing katanya Bron nggak rasis tah. Lah ini kan justru malah saya sampaikan begitu luar biasa akhlaknya orang Nusantara menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dengan segala perbedaannya. Betul Pak Imron? Karena menyapa setiap tamu. Tapi yang namanya tamu ketika sudah dikasih kopi, oh gelasnya ini tak ambil ya. Sampai ibarat orang tua kita leluhur kita meninggal, loh rumahmu ini dulu rumah saya kok. Loh sertifikatnya mana ini? Mau tak ambil alih ini? Mau tak ganti sertifikatnya ini atas namaku? Kira-kira seperti ini dilawan enggak? Lawan, betul ya? Karena tamu yang sudah melonjak dan menginjak-injak harga diri kita sebagai Nusantara. Ini tidak ada kaitan politik ataupun partai ataupun pilpres, tapi harga diri Nusantara. Ya betul. Harga diri Nusantara itu gambarnya seperti itu. Ketika harga diri Nusantara sudah diinjak-injak, bahkan ibaratnya, kenapa saya mengatakan sertifikatnya mana? Ini saya mau ambil alih balik nama. Kan terbukti kemarin ada menyampaikan itu. Bahwa Jawa milik Tarim, ya kan? Indonesia milik Tarim itu berbuk pisan itu ya kan? Habib goblok itu namanya. Seenaknya saja mengakui Indonesia milik Yaman milik Tarim. Nah ini penjenengan itu, saya mengatakan penjenengan ini saking halusnya Pak Ibrahim, ya kan? Kalian semua itu adalah pendatang, ya kan? Sudah dihormati, dimuliakan di Nusantara ini, pada saat ini sudah ngelunjak. Kemarin banyak kasus-kasus sampai termasuk orang pribumi kiai diintimidasi, dipersekusi, bahkan ada juga yang dipukul. Videonya banyak itu. Ini merusak akhlak Nusantara yang sudah dari dulu kala terkenal santun. Ini dari salam. Kemudian saya bahas lagi yang ketiga dari budaya yang sudah mulai dihilangkan, ada penggeseran adalah dari segi baju. Kalau kita orang Nusantara, ya kan, pakai baju batik, baju hitam, pakai sarungan, ya kan, terus pakai songgok hitam. Ini adalah budaya kiai-kiai Nusantara. Sekarang juga ada Yamanisasi. Yamanisasi dengan apa? Pakai jubah seperti Batman apa kan, Pak? Superman apa Duster itu lah, pokoknya kuwi. Jadi ada misi Yamanisasi yang merubah budaya dalam hal pakaian. Jadi kalau sudah mereka menganggap bahwasanya ini adalah apa namanya budaya Arab, ini pakai jubah dan seterusnya. Akhirnya apa? Anak-anak sekarang dengan adanya penggeseran budaya dari pakaian budaya yang diganti Yamanisasi tersebut, akhirnya apa? Banyak yang lupa diri. Bahwasanya kita adalah orang Indonesia, lupa dengan bapak ibu, kakek dan nenek.
Akhirnya berani dengan kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ini doktrin membahayakan ini. Tanpa kita sadari, baju saja sudah didoktrin dan dirubah budayanya. Yang keempat, nah ini kita kupas lagi yang keempat, bangunan masjid. Kalau penjenengan ingat dan lihat, di setiap desa dulu bangunan masjidnya semua hampir sama. Jadi ada susun tiga, jadi yang atas itu ada mustoko model limasan, ya kan, susun tiga. Ini setiap kabupaten khususnya di Jawa, jadi kiblatnya itu seperti halnya di Masjid Agung Demak. Kalau jenengan ziarah Wali Songo, nanti di situ di Masjid Agung Demak kan ada itu. Nah, sekarang sudah dirubah, Pak. Memang berlomba-lomba dalam hal bangunan, tapi motif atau bentuknya itu ada yang seperti Turki, ya kan? Ada yang seperti Yaman. Pokoknya dari Timur Tengah. Seakan-akan dengan model-model seperti itu sudah Islami. Ini juga pergeseran budaya. Mari kalau jenengan buat musola atau masjid, bangunlah seperti Masjid Agung Demak, ya kan? Atau yang paling mudah, datanglah ke Pondok Unik, lihatlah tajuk atau masjid di Pondok Unik. Ini asli Nusantara, bukan ingin celeneh, bukan. Ngapain pengen celeneh? Tapi kita mempertahankan dalam hal masjid saja sudah dirubah budayanya. Ini ada 4. Kalau kita kupas saking banyaknya, Pak, ya kan? Saking banyaknya. Cuma ini yang kami sampaikan adalah budaya-budaya yang mana pada saat ini sudah banyak dihilangkan. Akhirnya apa? Ketika banyak yang terdoktrin itu, ya kan, mereka masuklah termasuk di musola, di masjid, ya kan. Jadi mereka itu memasuki, ini mohon maaf saya pelajari ya, karena saya juga keliling, memasuki majelis-majelis kiai-kiai kampung. Mereka pura-pura silaturahmi, ya kiai, ya ustadz, wah antum luar biasa, khair modelnya kan gitu, ya kan, khair dasmu. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka sudah mendekati dengan politik salju, ketika kiai tersebut sudah meninggal, apa yang terjadi? Jamaah santri semua dirampas, direbut dan didoktrin. Seakan-akan dia yang menerima wasiat dari kiai tersebut untuk melanjutkan memegang jamaahnya. Padahal itu adalah misi terselubung untuk mencuci otak, menggiring opini bahwasanya wali itu dari Yaman, ya kan? Wali itu keturunan Yaman, termasuk mereka doktrin Wali Songo dari Yaman. Itu goblok itu namanya, ya kan? Nah, alhamdulillah hari ini di Keraton Kanoman sudah dijelaskan. Tadi saya melihat YouTube-nya bahwasanya Wali Songo duriyahnya tidak dari Yaman. Ini Keraton Kanoman, Pak. Saya berikan apresiasi kepada Keraton Kanoman, kepada para pejuang-pejuang. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin.